Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam pelajaran bahasa Indonesia semester 2 kelas 10. Apa materi yang akan kita pelajari anak-anak? Masih ingat sampai mana pelajaran kita kemarin? Baik. Perhatikan apa yang akan saya sampaikan. Baru anak-anak dapat materi apa yang akan kita pelajari. Vietnam. Beribu anak tak beribu. Nah, anak-anak sudah bisa menebak sekarang. Pelajaran apa? Materi apa? Itu materi teks puisi. Baik. Oke, materi teks puisi. Anak-anak sudah berkenalan dengan puisi? Saya yakin sudah. Perkenalan tidak harus berjabat tangan, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Puisi itu tidak sama dengan prosa. Kalau anak-anak membuat esai, anak-anak membuat teks eksposisi, anak-anak membuat teks prosedur, itu adalah prosa. Anak-anak bebas menuangkan ide, menuangkan gagasan, tapi kalau puisi tidak seperti itu. Jadi puisi itu bagaimana? Puisi itu merupakan genre sastra dalam bentuknya yang khusus, sangat terikat oleh diksi, bait, rima, dan sebagainya. Saya yakin anak-anak sudah tahu apa itu puisi. Nah, anak-anak, puisi itu kalau kita bagi bisa menjadi dua. Ada puisi lama dan ada puisi baru. Contoh puisi lama, ada yang masih ingat? Ya, puisi lama itu contohnya ada pantun, ada syair, ada gurindam, bahkan ada mantra. Pantun, contohnya jalan-jalan ke pasar rente, beli kutas untuk menangkap ikan. Pelajaran bahasa dianggap enteng, diberi tugas tidak dikerjakan. Nah, itu contoh pantun. Kalau contoh syair bagaimana? Contoh syair, dan merimba rumah sebuah, teratak bambu terlampau tua, angin menyusup di lubang tepas, bergulung naik di sudut bumi. Nah, itu contoh syair. Kalau contoh gurindam, ada juga di sebelah sini anak-anak perhatikan contoh gurindam. Tidak usah Bapak bacakan. Contoh mantra, banyak sekali. Jadi ternyata dukun-dukun yang mengobati kita di kampung-kampung itu sebenarnya adalah penyair juga. Karena mantra yang dipakai itu termasuk puisi, yaitu puisi lama. Itu yang pertama, puisi lama. Kalau puisi baru contohnya bagaimana? Puisi baru itu ada beberapa, bisa dilihat dari jumlah barisnya. Ada yang 2 baris setiap bait, namanya ini ya, ada distikon, yaitu puisi yang setiap baitnya hanya 2 baris. Kemudian ada tersina atau tersina, tersina, yaitu puisi baru yang tiap baitnya hanya 3 baris. Kemudian quatrain itu puisi yang tiap baitnya 4 baris. Queen tiap baitnya 5 baris. Septet itu tiap baitnya 6 baris. Septime atau seventime itu setiap baitnya 7 baris. Kemudian kalau setiap baitnya 8 baris namanya oktav atau stanza. Kemudian ada lagi satu puisi, tapi ini bukan asli Indonesia, itu diimpor dari Italia, 14 baris keseluruhannya. Jadi bait pertama 4 baris gitu, baris kedua 4 baris, bait ketiga 3 baris, kemudian baris keempat 3 baris, jumlahnya 14, itu namanya soneta. Dan ada lagi puisi yang setiap baitnya tidak teratur jumlah barisnya. Inilah yang disebut dengan puisi bebas. Itu contoh puisi baru. Berikut
Kalau kita kemarin sudah belajar teks eksposisi, ada strukturnya. Teks negosiasi ada strukturnya. Apakah puisi ada strukturnya? Pasti ada. Struktur teks puisi itu, kalau kita lihat dari struktur fisiknya itu ada bentuk. Seperti ini ya, ada bentuk, ada diksi, ada majas, dan rima. Bentuk puisi itu berupa bait, berupa baris, itu bentuknya. Kemudian diksi, ada pilihan kata. Pilihan kata di puisi itu berbeda dengan pilihan kata kalau kita membuat karangan bebas atau prosa. Kemudian majas, anak-anak sudah tahu, majas itu gaya bahasa. Jadi banyak sekali gaya bahasa yang bisa dipakai di dalam puisi. Berikut rima. Tahu rima ya? Rima itu adalah persamaan bunyi atau persajakan. Kadang-kadang di ujung baris satu dengan ujung baris kedua itu sama bunyinya. Atau misalnya ujung baris pertama dengan baris ketiga yang sama bunyinya. Sedangkan ujung kalimat yang kedua, baris kedua sama dengan kalimat yang keempat. Tapi tidak hanya di ujung, boleh di tengah, boleh di awal. Nah itu yang disebut dengan rima. Bagaimana macam-macam atau jenis-jenis rima nanti anak bisa dalami di dalam buku materi bahasa Indonesia. Itu struktur fisik. Sementara struktur batinnya itu meliputi tema. Apa tema puisi itu? Karena setiap puisi yang dibuat pasti itu ada tema yang diangkat. Kemudian apa amanatnya yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian bagaimana citraannya. Citraannya itu ada visual, auditif, dan taktil. Nah itu namanya. Jadi itu itu merupakan struktur dari puisi. Oke. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa jenis puisi dilihat dari jumlah baris pada setiap bait. Sekarang kita mau lihat jenis puisi berdasarkan isinya seperti ini. Jadi ada beberapa jenis puisi berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu balada, yang kedua elegi, yang ketiga romans, yang keempat himne, yang kelima ode, yang ketujuh satir, yang kedelapan epik, dan yang terakhir itu lirik. Di antara semua jenis puisi, kalau dilihat dari isinya tadi itu, ada yang anak-anak tahu? Pasti itu nomor berapa tadi itu? Itu tentang puisi romans, itu tentang percintaan. Tapi untuk baitnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, balada. Balada ini merupakan puisi kisah, puisi yang ditulis dalam bentuk cerita, tapi cerita malam, cerita tentang nasib yang sial. Dan di situ ada percakapan. Jadi contoh balada di sini misalnya balada terbunuhnya Atmo Kahpo. Nah itu termasuk puisi balada. Atau balada tukang rambutan, itu puisi balada. Jenis puisi yang kedua yaitu elegi. Puisi ini berisi tentang kesedihan, kemurungan, dan rindu yang menyiksa. Banyak sekali puisi yang berisi ratapan. Misalnya anak-anak ditinggal oleh kekasih lalu menulis puisi yang judulnya dari judulnya saja sudah kita tahu pasti isinya itu tentang kesedihan, kemurungan, kerinduan. Nah itu contoh termasuk elegi. Yang ketiga romans. Seperti yang saya katakan tadi itu, roman ini merupakan puisi yang berisi tentang cinta, kemesraan. Berikutnya himne. Tahu anak-anak ada himne guru gitu. Jadi itu juga puisi. Puisi himne ini adalah puisi yang memuliakan Tuhan atau pahlawan, bangsa, bisa juga ideologi. Nah ini namanya himne. Sehingga ada puisi tadi, himne guru itu, lagu himne guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Nah guru itu termasuk pahlawan. Nah ini kan himne itu memuliakan pahlawan. Sedangkan ode itu adalah puisi yang berisi pujian juga, tetapi kepada seseorang atau hal atau keadaan. Contoh ada puisi yang memuji tentang Ki Hajar Dewantara, judulnya
teratai, itu termasuk kode. Berikut adalah satir. Satir atau satire merupakan puisi yang berisi kritik sosial, rasa marah, rasa perang. Itu bisa ditulis dalam bentuk puisi. Kalau dilihat dari isinya, karena itu berisi tentang kritik sosial, rasa marah, maka dia termasuk puisi yang bernama satir, berisi sindiran. Yang berikut epik, itu puisi kisah panjang tentang kepahlawanan menggunakan mitos, legenda, cerita rakyat, dan sejarah. Seandainya ada puisi tentang Mahabharata, Ramayana, nah itu termasuk epik. Atau Diponegoro misalnya, di situ ada sejarahnya, ada legendanya, cerita rakyat, itu termasuk epik. Kemudian jenis puisi yang terakhir adalah lirik. Nah, lirik ini merupakan puisi yang berisi curahan hati, curahan perasaan pribadi, lukisan perasaan. Jadi jika anak-anak membuat puisi, mencurahkan, menumpahkan isi hatinya dalam puisi di masa pandemi ini, itu termasuk lirik. Berikutnya anak-anak, kita akan mencoba untuk menafsirkan puisi. Puisi itu dibuat oleh penyair bukan hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi dia diciptakan untuk diinterpretasi, untuk dinikmati oleh para penikmat puisi. Nah, jika kita mau menafsirkan sebuah puisi, maka langkah-langkah yang bisa kita tempuh sebagai berikut. Yang pertama, kita membaca keseluruhan puisi, dari judulnya, kemudian bait pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang berikut kita baca bait demi bait. Yang ketiga, kita catat kata-kata sulit yang ada. Kita cari apa makna perlambangnya dan apa makna lugas dari kata tersebut. Yang berikut, kita baru menafsirkan apa isi puisi itu secara keseluruhan. Sebagai contoh, misalnya puisi Aku Khairul Anwar yang sangat akrab dengan anak-anak. Jadi di situ kita baca keseluruhannya, lalu kita cari apa maksudnya aku ini, siapa aku itu. Kemudian kata binatang jalan, apa mana perlambangnya, apa mana lugasnya, kita cari itu. Peluru di situ, biar peluru menembus kulit itu, apa maknanya peluru itu, peluru atau peluru. Nah itu kita tafsirkan. Nah setelah kita baca semuanya, baru kita bisa menafsirkan apa isi yang dikandung dalam puisi tersebut. Mari kita coba ya. Aku karya Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih. Tidak juga kau, tidak perlu seterusnya itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitmu, aku akan tetap meradang, menerjang, luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih. Dan aku lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sekarang kita lihat secara keseluruhan, katakanlah langkah-langkah ini sudah kita lalui, maka kita bisa menafsirkan apa makna puisi. Kita lihat kapan dia buat, siapa yang membuatnya, itu juga memengaruhi makna dari puisi itu. Ternyata puisi ini dibuat oleh Khairul Anwar tahun 45. Apa yang terjadi pada tahun 45? Anak-anak tahu bahwa tahun 45 merupakan tahun revolusi, sehingga banyak orang menafsirkan bahwa puisi Aku Khairul Anwar ini bertema atau berisi tentang perjuangan Khairul Anwar merebut kemerdekaan. Jadi walaupun dia seorang penyair, tapi dia juga turut untuk berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Ada yang menafsirkan begitu, tapi ada juga yang mengatakan begini. Kita beri contoh misalnya dari itu, aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang. Jadi ternyata Khairul Anwar itu tidak mau lagi dia menyatu dengan sastrawan sebelumnya. Jadi sastrawan sebelumnya dia membuat puisi, membuat sastra dalam bentuk yang sudah disepakati. Nah Khairul Anwar itu berbeda dan dia tidak mau sama, tidak mau sebentuk dengan sastrawan sebelumnya. Dia keluar dari situ. Jadi dia katakan dari kumpulannya terbuang, dia keluar dari itu. Itu artinya apa? Jadi Khairul Anwar itu menciptakan puisi dan bentuk dan isi yang baru.
sehingga lahirlah angkatan 45. Yang tadi sastrawan itu angkatan Pujangga Baru, tapi dengan bentuk yang baru, corak yang baru, Hairil Anwar menciptakan sebuah angkatan sehingga lahirlah angkatan 45. Ada yang mengatakan begitu. Dan ini bisa kita telusuri dari referensi yang pernah saya baca. Ternyata Hairil Anwar itu menciptakan puisi dan corak yang berbeda itu ada masalah. Dia dipanggil oleh Habib Yasin. Habib Yasin itu dijuluki dengan paus sastra Indonesia. Kalau dia mengatakan puisi ini baik atau sastra ini baik, walaupun 1000 ataupun semua sastrawan mengatakan tidak baik, itu tidak ada artinya. Jadi dia yang paling berkuasa menentukan sastra itu, karya sastra itu baik atau tidak. Akhirnya dia dipanggil, mengapa dia menciptakan puisi dan bentuk dan corak yang berbeda. Tapi apa yang terjadi? Hairil Anwar tidak mau datang. Dia mengatakan, aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Jadi dia tidak mau dipanggil oleh Habib Yasin, biarlah kelompok sastrawan yang lain itu membencinya. Dia tetap dengan pendiriannya menciptakan puisi dalam bentuk yang baru. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, anak-anak, dan ini yang paling mendekati kebenaran, yaitu Hairil Anwar itu hidup bersama orang tuanya di Jogja, tetapi ibu bapaknya bercerai, tak bisa. Lalu sang ayah pergi ke luar negeri, dia tinggal bersama ibunya. Ayahnya merayu Hairil Anwar, hai Hairil, jika kamu mau hidup bahagia, mau sekolah sampai mana saja, ikuti bapak. Tetapi karena Hairil Anwar itu sangat mencintai ibunya, dia tetap memilih tinggal bersama ibu. Sehingga dikatakan kalau sampai waktu buang tak seorang kan merayu. Jadi rayuan atau bujukan dari ayah tidak juga kau, dia katakan kepada bapaknya. Tidak perlu sedusudan itu. Aku ini binatang jalan. Jadi seperti itu. Akhirnya karena kehidupan dia bersama ibunya di Jogja itu tidak baik, tidak ada sumber kehidupan, dia pun hijrah pindah ke Jakarta. Tapi sampai di sana juga dia hidup mentang-mentang. Hanya walaupun dia dibujuk sama ayahnya, dia tetap pada pendirian dia akan bersama ibunya. Nah inilah asbabun nuzul sebenarnya turunnya atau lahirnya puisi Aku yang ditulis oleh Hairil Anwar. Jadi banyak sekali penafsiran yang bisa kita berikan kepada puisi Aku ini. Inilah contoh puisi yang bagus. Puisi yang bagus itu adalah sebuah puisi bisa ditafsirkan bermacam-macam. Puisi atau sastra pada umumnya itu adalah karya sastra yang multi interpretatif, terbuka juga, open interpretatif, terbuka juga untuk ditafsirkan. Itulah beberapa penafsiran kita kepada puisi Aku Hairil Anwar. Ternyata puisi ini multi tafsir. Karena karya sastra itu adalah open interpretatif, jadi bisa ditafsirkan oleh siapa saja, terbuka untuk ditafsirkan. Jadi puisi ini sangat bagus. Salah satu ciri puisi yang bagus adalah puisi itu bisa memberikan penafsiran yang bermacam-macam. Bahkan kalau ada puisi yang sekali baca kemudian kita sudah tahu isinya, itulah bukanlah puisi yang bagus, itu puisi yang kurang. Demikian anak-anak yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Selanjutnya tugas seperti yang pelajaran yang lain, tugas bisa anak-anak lihat di website sekolah kita. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.